Setelah dituding kabur dan tak menjalani kewajiban melakukan karantina pasca pulang dari Amerika, Rachel Fenya tak henti menjadi perbincangan panas di berbagai media. Semua berawal dari cuitan netizen di media sosial yang mencurigai Rachel dan sang kekasih kabur dari karantina di Wisma Atlet tak lama setelah dirinya kembali dari Amerika Serikat. Sejak saat itu, sejumlah netizen serta para publik figur lainnya banyak yang merasa geram dengan apa yang telah dilakukan Rachel Fenya. Mereka berharap Rachel segera ditindak bukan hanya sebagai efek jera, namun juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa baru datang, Buna? Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Boy William, Rachel sendiri pada akhirnya memang mengaku tak menjalani karantina. Ia mengakui kesalahannya dan tak membenarkan perbuatannya. Dan kemarin, Rachel, sang kekasih serta sang manajer akhirnya dipanggil pihak kepolisian guna menjalani sederet pemeriksaan. Lalu benarkah Rachel langsung ditahan dan terancam kurungan penjara? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So, lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina? Betul. Aku pulang dari Amerika dan aku gak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Aku pengen ketemu sama anak-anak, tapi itu bukan alasan yang tepat dan... You say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine. Biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka, tapi you know itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, they're children. COVID is real. Ya, terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Kalau gue sih jujur karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan, untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya gitu. Terus tiba-tiba dia diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah, tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan, karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok. Jadi siapapun itu, mau dia di backup sama siapapun itu, ya itu harus diproses. Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan kejelasan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Iya, soal kaburnya Rachel Fenya dari kewajibannya menjalani karantina benar-benar membuat Nikita Mirzani geram. Tentu bukan tanpa alasan. Selain sangat membahayakan orang lain, Niki juga pernah merasakan bagaimana dirinya harus menjalani karantina ketika pulang dari Turki beberapa waktu ke belakang. Kegeraman Nikita Mirzani pun semakin menjadi-jadi ketika mengetahui Rachel rupanya bukan kali ini saja mangkir dari kewajibannya. Ia disebut-sebut sudah 2 kali melakukan hal serupa, yakni ketika pulang dari Dubai beberapa waktu lalu. Satu hal yang sangat mengejutkan, dalam pengakuannya di hadapan Boy William, Rachel dengan jelas mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tak menjalani karantina di Wisma Atlet, melainkan langsung terbang dari Jakarta ke Pulau Dewata, Bali. Lalu seperti apa fakta yang sebenarnya? Benarkah pengakuan Rachel adalah salah satu upaya untuk menutupi keterlibatan oknum TNI yang disebut-sebut turut membantu Rachel saat kabur dari masa karantina? Sebetulnya kan itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Dengan dia bisa masuk ke Wisma Atlet aja itu sebenarnya udah salah. Karena Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk TKW, pelajar dan kerja yang
ditugaskan sama ke kantornya, lalu bisa karantina di Wisma Atlet. Sebetulnya itu aja udah salah. Gitu kan. Kalau ada teman-teman selebritinya yang bilang iya kita bisa di Wisma Atlet, itu salah besar. Karena kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue pernah merasakan saat gue pulang dari Turki dan harus karantina, dan gue memilih Wisma Atlet dan itu tidak dibolehkan. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Kalau LHP-nya bisa kayak begitu, berarti banyak yang ngebantu nih, karena prosesnya untuk keluar dari bandara aja nih step by step-nya banyak gitu. Kalau nggak salah ada 4 step gitu kan, berarti kan yang ngebantu bukan 1 atau 2 orang nih gitu kan. Gitu, dan yang ngebantu pasti bukan orang biasa, karena kalau orang biasa nggak mungkin bisa lolos sampai 2 kali. Jadi ternyata Rahel P-nya itu dia tidak karantin, bukan cuma yang kemarin, tapi yang dari Dubai pun dia nggak karantin. Jadi which is ini adalah sudah 2 kali. Kebetulan gue juga minggu depan harus berangkat ke Swiss. Nah nanti pas gue sampai Jakarta, gue orang yang satu-satunya mungkin akan bersuara bahwa gue tidak mau dikarantina sampai Rahel P-nya diadili. Hasil penyelidikan yang sedang berjalan, ditemukan lagi ada kerjasama 1 oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Ya, jadi hasil penyidikan yang kemarin-kemarin belum ada. Jadi memang kita jujur ya dari Kogas Gapat ini merasa kecolongan ya dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non prosedural yang seharusnya. Kemarin sudah dilaksanakan evaluasi langsung yang dilakukan Pangdam ya. Bapak Kasdam sudah mengecek langsung baik ke Pademangan atau ke bandara. Miris, benar-benar miris. Di saat banyak orang yang mengorbankan segalanya untuk berjuang melawan COVID-19, di saat banyak nyawa telah terenggut akibat ganasnya wabah mematikan tersebut, Rahel P-nya justru begitu leluasa melakukan aksinya dari kewajiban karantina. Menyesal, iya, Rahel memang pada akhirnya menyesali perbuatannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Penyesalan dan permintaan maaf Rahel P-nya tentu tak serta-merta melepaskan dirinya dari sanksi berat dan jerat hukum yang kini menanti di depan mata. Nikita Mirzani bahkan sangat berharap Rahel tak hanya dikenai denda materi, namun juga dijebloskan dalam ruang gelap penjara. Lalu siapkah Rahel P-nya menerima sanksi berat yang siap mendera? Aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahel P-nya diapain, gue pengennya dia di penjara.